Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi dari sektor finance, bank-bank digital. Yang pertama BNBA, kedua BBHI, ketiga BBYB, keempat BGTG, kelima Amar, keenam BEPIK, ketujuh HGRS, kedelapan Baca, dan terakhir BANK. Langsung saja ke saham pertama, ada BNBA yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 3,76% ke harga 2.810. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, BNBA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNBA jebol 3000 dan itu menurut saya perlu hati-hati karena dia breakdown dari pola symmetrical triangle-nya dan target penurunan. Ini baru target, belum pasti tercapai tapi potensi arah turun. Targetnya supportnya 2500-2600. Jadi ke situ arah untuk BNBA. Jadi gimana untuk BNBA? BNBA wait and see aja dulu, tunggu aja di bawah. Tunggu 2-3 candle dia koreksi, mungkin minggu depan masih koreksi, baru minggu depannya ya. 2 minggu lagi baru tuh mungkin ada. Karena kan minggu besok itu cuman 3 hari perdagangan ya, bisa aja koreksi atau 1-2 hari dia koreksi deket-deket 2500-2600 nih dia rebound lagi. Jadi menurut saya hindari dulu, mending diperhatikan aja. Kalau Bapak Ibu pengen beli BNBA, ya 2800 tuh kemungkinan ada rebound. Cuman resikonya kalau ternyata dia turun lagi, tuh arahnya 2600. Best buy-nya di 2600. Kalau dilihat kondisi seperti ini. Jadi seperti itu ya. Kalau takut ketinggalan kereta, coba titip sendal aja di 2800. Nanti kalau skenario-nya dia turun lagi ke 2600 tambah. Dan harus pakai strategi cut loss juga kalau dia turun lebih dalam. Karena kenapa? Kalau dia jebol 2500-2600 itu potensi arah ke EMA 200-nya di 2000 sampai 2100. Jadi seperti itu. Untuk BNBA ini ya bisa pola dead cat bond juga. Ini dia naik, gagal lewat 3500 turun. Atau dia konsolidasi bisa juga nih. Ya lihat pergerakannya nanti di area support. Kalau dia terus turun, ini lihat di area support nih ada perlawanan nggak beli. Kalau ada ya peluangnya mantul lagi ke atas. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham kedua. Ada BBHI yang di hari Jumat ditutup menguat 2,34% ke harga 5.450. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya ada sedikit akumulasi di BBHI. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBHI apakah bagus? Candlenya bagus karena hammer. Cuman perlu konfirmasi. Karena candle hammer belum pasti juga naik. Kalau dia ternyata turun, besok merah, nah itu rawan. Tapi kalau lanjut rebound, potensi arah 5.800 sampai 6.000 ini. Ini area resisten atau terdekat dulu ya, 5.800. Nah ini kan terlihat dia dari 26 Januari dia konsol aja di 5.500 sampai 5.800, 300 poin naik turunnya itu 6%. Nah, jadi apakah bisa spek buy di harga sekarang? Ini harga tanggung ya, karena cut loss-nya juga cukup dalam di bawah 5.000. Kalau cut loss mepet, ya terlihat kan BBI ini sering ada pantulan. Jadi kemungkinan kalau habis cut loss dia rebound ya itu bisa terjadi. Kecuali kalau Bapak Ibu mau beli di harga sekarang itu, ya siap cut loss sekalian aja di bawah 5.000. Kemarin itu kalau Bapak Ibu ada perhatikan itu pas di area 5.000 sampai 5.150 itu area buy. Dapat pantulan tuh lumayan kan, kalau beli di 5.150 aja udah naik sekitar 300 poin. Konfirmasinya memang harus di atas 5.800 lagi bergerak baru tuh aman. Atau 6.000 lah. Konfirmasi uptrendnya 6.500. Kalau dia breakout EMA 60-nya ini lanjut uptrend. Ya, potensi nutup gap itu peluang besar. Yang pastinya breakout dulu 6.500. EMA CD-nya sudah mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas juga terbentuk. Volume lumayan meningkat nih. Ya kuncinya dia breakout dulu 6.000. Titik aman pertama. Konfirmasi lebih valid 6.500. Langsung saja ke saham ketiga ada BBYB yang di hari Jumat kemarin ditutup menguat 2,63% ke harga 2.340. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, BBYB diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBYB ini masih bisa kuat ya.
Ternyata dia sempat turun tuh nyentuh EMA 20-nya garis ungu ini dan rebound lagi. Jadi apakah aman? Harusnya aman ya selama di atas 2200. Cuman kalau baru beli di harga sekarang itu nggak ideal karena ada resisten terdekat di 2400 ini. Nah ini kan ada pola inverted head and shoulder. Seperti ini juga, tarik aja sini. Kalau dihapus ya ini. Resistennya 2400. Kalau di breakout minggu ini lanjut uptrend ya. EMA 20 juga sudah melengkung ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk, volume meningkat, MACD-nya juga bagus, golden cross. Kemarin hari Jumat juga saya sudah rekomendasikan, saya suruh nawar untuk BBYB di 2240. Kalau kejemput itu profit lumayan kan. Kalau beli di harga penutupan aja udah profit di 2,63%. Jadi tinggal nunggu hari Selasa besok mampu nggak dia tutup. Atau minggu depan kalau dia tutup di atas 2400 itu menarik untuk BBYB. 2 minggu setelah ini arahnya akan kembali uptrend atas dan bisa terkonfirmasi 1800 ini swing low-nya untuk BBYB. Jadi seperti itu dan potensi bisa all time high lagi untuk BBYB di bulan Maret ya. Kuncinya 2400 itu di confirm breakout dulu aja biar lebih aman. Jadi seperti itu untuk BBYB. Langsung saja ke saham keempat ada BGTG yang di hari Jumat ditutup menguat 0,92% ke harga 218. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya BGTG diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BGTG habis raisu malah terus turun ya. Raisunya di 200 tapi ya ini sudah area menarik. Cuman kuncinya ya hapus aja dulu ya. Targetnya 250 itu resisten yang harus di breakout dia dalam waktu dekat biar ada tanda-tanda untuk balik arah kembali uptrend. Cuman untuk konfirmasi uptrend ya harus breakout 300. Cuman titik aman pertama BGTG 250 dan support kuatnya ada di 200. Jadi kalau BGTG turun dari 200 jual kalau baru beli di harga sekarang ya, daripada Bapak Ibu dibawa turun lebih dalam. Bisa nggak dia naik lagi? Bisa. Yang penting nggak suspend dan nggak 50, harga 50 itu saham pasti naik. Cuman waktunya kapan, tinggal nunggu digoreng, entah itu dengan sentimen, dengan corporate action. Kalau lagi di bottom yang sabar ya pasti dibawa naik lagi. Cuman rugi waktu, itu aja masalahnya ya. Apalagi kalau misalnya nggak perlu uang kan, nggak tahu ada apa di 3-6 bulan ke depan, jadi susah juga kalau jual rugi, apalagi rugi banyak. Nah makanya trading itu memang harus pakai trading pen. Ya wajar kalau cut loss 10% itu masih wajar, cuman saya membatasin resiko saya itu sekitar 5-6% aja untuk swing trade ya. Dan bahkan kalau untuk saya scalping itu 1% aja saya jual. Bahkan BEP kalau saya lihat nggak mampu naik saya jual. Jadi seperti itu. Ya untuk BGTG candlenya kurang bagus. Ya lihat respon pasar dulu aja hari Selasa minggu depan. Kalau bagus ya bisa naik lagi untuk BGTG. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham kelima ada Amar yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 2,77% ke harga 350. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, Amar terlihat diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Amar sudah beberapa kali koreksi dan bertahan nih di atas 3550. Dan saat rebound di tanggal 23 Februari itu volumenya besar dan koreksi 2 hari volume kecil. Jadi apakah aman untuk Amar? Ya Amar yang penting nggak turun dari 350. Ya toleransinya 340 jual. Jadi dari harga sekarang itu paling mentok cut lossnya 4% udah. Kalau Bapak Ibu nekat beli di EMA 200 nya ini di 350, kalau dia turun sampai 338, 336 udah ikhlaskan jual. Targetnya kemana? Ini salah nih ya. Resistennya bukan di 380 ini, 350 ini supportnya. Dan resistennya ada di 400. Nah, karena naik turunnya ini 50 poin untuk Amar. Jadi apakah menarik? Semoga aja menarik ya. Cuman agak rawan juga karena Amar ini kan saham yang beredar di masyarakat itu 70%. Yang punya pengendali Tolaram itu cuman 30%. Cuman ada saya baca post di Stockbit kalau Tolaram itu udah punya 55%. Cuman saya belum ngecek tuh untuk keterbukaan informasi untuk saham Amar. Jadi ya nggak usah peduli itu. Kalau memang teknikalnya bisa beli ya beli.
Ibaratnya seperti itu. Yang penting Bapak Ibu punya trading plan. Beda cerita kalau Bapak Ibu invest, ya Bapak Ibu harus lihat fundamental, harus lihat siapa pengendali, bagaimana laporan keuangannya. Ya, kalau trader ya lihat respon pasar, lihat teknikal bagus beli, kalau di luar skenario jual. Jadi seperti itu. Kalau mau bagus memang hari Selasa itu langsung hijau. Minim-minim tutup di 360 dulu aja lah. Sampai 370 itu bagus. Dan kalau mau lebih bagus ya 400 di breakout, siap-siap bisa ke 480 dan 500 untuk perubahan praksi harga. Karena gap price isunya nih potensi bisa ditutup oleh Ammar. Dan juga kan volume mulai meningkat nih. Ya lihatlah 1-2 hari ke depan kemana arah Ammar. Harusnya jangan turun dari 340. Langsung saja ke saham kali 6. Ada BEPIK yang di hari Jumat ditutup menguat 1,29% ke harga 157. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BEPIK didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BEPIK kurang bagus karena sudah turun dari 160. Kemana arahnya bisa ke 150. Jadi kalau saya lebih ke wait and see aja dulu, kecuali Selasa open market BEPIK bisa breakout 160 dan bertahan di atas 160, itu menarik. Mungkin akan konsolidasi lagi di supportnya 160 dan resistennya 180. Bisa aja dia false breakdown ini untuk nurunin penumpang, ditarik naik lagi oleh market makernya. Bisa seperti itu ya. Tapi kalau hari Selasa dia merah lagi, ya arahnya 150. Bapak Ibu bisa buy on weakness, buy on support di area 150. Dengan skenario jebol itu ya sebaiknya jual lagi. Namanya trader ya seperti itu. Kalau Bapak Ibu mau simpan lebih lama, atur aja bagaimana strateginya ya. Bisa nggak dia naik? Bisa. Cuman perlu waktu, itu aja. Ibaratnya Bapak Ibu ya harus siap rugi waktu. Dan siap uang itu nggak dipakai atau nggak diperlukan sampai saatnya nanti dia bisa balik atau rebound atau minimal ke harga BEP Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Untuk BEPIK langsung saja ke saham ke-7. Ada GRS yang di hari Jumat ditutup menguat 0,68% ke harga 148. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, AGRS sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AGRS membentuk doji ya bisa ditoleransi. Masih 150 sampai 148 itu. Ya itu area support. Dan dengan kondisi candle doji seperti ini, ya dia nggak boleh merah lagi. Apalagi tutup di bawah 145. Mending jual. Karena berpotensi ke 135 atau 140. Saya sih exit aja. Gak peduli karena ini sudah terindikasi double top ya, atau pola cup and handle terbalik. Bisa juga nih. Kuncinya Selasa harus hijau. Minimal tutup di atas 150. Karena kenapa? Karena ya candlenya udah kurang bagus. Kalau nggak rebound, dia malah merah, itu peluang 140 sampai 135. Mending exit tipis saja, cut loss saja kalau dia tutup di bawah 147. Ya, kalau itu strategi saya. Kalau Bapak Ibu punya strategi lain, ya ikutin aja sampai Bapak Ibu menemukan mana nih yang cocok strategi dengan profil resiko. Karena profil resiko orang itu beda-beda. Ada yang bisa cut loss di 3%. Ada yang bisa cut loss di 5%, ada yang bisa cut loss di 10%. Nah, Bapak Ibu tuh tipe yang mana? Kalau semakin besar lossnya, semakin nggak mampu, nggak rela cut loss, ya Bapak Ibu harus punya trading plan kira-kira biar cut lossnya itu tipis. Misalnya di 3, 5, atau 6%. Jadi harus belinya itu berarti dekat-dekat support. Jebol support ya kasih toleransi misalnya 2%, 3% baru cut loss. Ya seperti itu strateginya ya. Kalau Bapak Ibu yang bisa cut loss di 10% ya bisa beli tuh di atas-atas support. Takut ketinggalan kan beli aja. Daripada belum pasti dia dekat support, ya beli di atas support mungkin 2% sampai 3% sebelum support sudah beli. Ya bisa seperti itu dengan skenario. Kalau dia turun 3% dari bawah support, Bapak Ibu cut loss. Nah, jadi 6% kan? Jadi seperti itu ya. Karena setiap strategi itu pasti bisa menghasilkan profit. Yang penting benar, disiplin dengan trading plan ya. Kunci dasarnya itu beli di support atau beli buy on the breakout. 2 itu aja dulu diikutin. Atau beli buy on panic. Saat dia panic, apalagi seperti yang hari Kamis kemarin perang kan, panic ya Bapak Ibu nekat aja beli di bottomnya. Udah
Tuh udah lumayan kan profitnya. Big Bang profit kemarin, LPPF juga profit kemarin. Banyak tuh yang ditarik naik. Jadi seperti itu. Untuk AGRS kondisi seperti ini ya minggu depan harus rebound, harus hijau dan gak boleh lagi turun dari 148. Langsung saja ke saham ke-8, ada Baca yang di hari Jumat ditutup menguat 0,93% ke harga 216. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari buka saham harinya, Baca di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Baca arahnya kemana? Arahnya ke bawah. Kalau dilihat, ya dia ada support terdekat dan ada resisten terdekat memang Baca di 220 karena naik turunnya ini 10 poin ya. Ini nggak harus di 250 tapi konfirmasinya memang 250. Itu baru uptrend dan kalau mau bagus memang Baca nggak boleh lagi turun dari 210. Deket-deket ya. Jangan kasih toleransi tuh. Kalau dia jebol Bapak Ibu kasih toleransi sampai 200 tuh cukup dalam. Tapi ya silahkan aja ya. Memang konfirmasi dia lanjut downtrend itu 200. Kalau itu dijebol arah Baca downtrend. Jadi seperti itu untuk Baca. Kalau mau bagus, ini hapus saja 220. Kalau mau bagus ya nggak boleh turun dari 210. Dia bisa konsolidasi di range harga support 210 dan resisten 230. Tektokan aja nih. Lihat histori sebelumnya. Nah, kan bisa di area sini. Nanti atasnya di sini dia konsolidasinya. Saya sih out dulu kalau dia jebol 210 karena ya berpotensi ke 190. Dan udah potensi besar juga downtrend untuk Baca. Jadi seperti itu untuk Baca. Kalau mau bagus ya minggu depan harus hijau dan jangan turun lagi dari 210. MACD-nya juga mengarah ke bawah. Bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Memang volume saat koreksi membentuk doji kecil ya. Dengan kondisi seperti ini, kalau dia membentuk candle morning star, jadi candle besok mungkin bumeru boju atau hijau pokoknya di atas 220 ini menarik. Untuk Baca bisa lanjut ke atas. Tapi untuk konfirmasi uptrendnya itu 250, 240, 250 lah. EMA 60-nya. Kalau dia bergerak di atas itu uptrend. Jadi seperti itu untuk Baca. Langsung saja ke saham terakhir. Ada BANK yang hari Jumat ditutup menguat 4,65% ke harga 2.250. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker saham-harinya, BANK diakumulasi oleh asing. CSZP. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, apakah ini candle pembalikan arah? Mungkin ya. Jadi hari Kamis dia membentuk candle hammer dan sangat panjang ya ekornya dan dikonfirmasi dengan candle Morobozu. Kalau saya lihat peluangnya lanjut. Targetnya 2.400 minggu ini ya. Dan apakah bisa beli dari sekarang? Ya yang penting kalau Bapak Ibu nekat takut ketinggalan kereta ya beli aja. Targetnya 2.400. Nih risk rewardnya bisa seperti ini. Cut lossnya di sini aja, nggak usah jauh-jauh. Pokoknya dia turun dari 2150 jual. Jadi cut lossnya 5%, target profitnya 6%. Nah ini sih, seperti ini risk rewardnya. Pokoknya kalau dia balik ke arah merah lagi, udah jual. Itu berarti akan turun lebih dalam. Kalau Bapak Ibu takut kebanyakan cut lossnya, ya nawar aja. Siapa tahu dikasih merah dulu hari Selasa. Di area 2200 ini bisa beli area supportnya ini. Jadi seperti itu. Untuk BANK cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang masih bingung cara membuat trading plan, bingung membaca chart, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Jadi Bapak Ibu tinggal beli sahamnya, saya buatkan trading plannya dan saya pilihkan saham-saham yang berpotensi setiap harinya. Dan juga saya akan buatkan trading plan beserta chart dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga kembali bisa cuan.